Jadi jangan dikira mentang-mentang malam hari nggak pakai helm, karena kan kadang-kadang kan pengguna jalan itu atau yang memakai kendaraan motor kadang lebih takut sama polisi daripada sama keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Pengacara Channel. Oke guys, terima kasih untuk selalu setia menonton kami. Hari ini kami ingin membahas dengan tema apa, Wel? Razia di malam hari. Ya, terus apakah polisi bisa menilang walau tanpa razia? Berarti dua pertanyaannya ya? Ya, dua pertanyaannya. Tambah lagi boleh? Boleh. Ya, ada jawab pertanyaan lagi? Satu, apakah mobil atau kendaraan bermotor yang tidak mempunyai pentil ya? Bukan pentil. Pentil apa? Pentil tuh yang di ban, di roda tuh, bisa kena nggak itu? Bisa Tilang. kena tilang atau tidak? Oke, Tuh. 3 berarti langsung borongan ya. Oke, pertanyaan pertama, tadi apa, Wel? Hah? Malam hari. Apakah razia boleh dilakukan di malam hari? Boleh. Jawabannya boleh. Kenapa? Alasannya? Karena tidak harus selalu di siang hari. Karena juga ada pelanggar di malam hari, betul? Betul. Betul. Tetapi tetap mengikuti aturan dan peraturan yang berlaku. Seperti seandainya yang berhak untuk menilang itu hanya satu, adalah polisi yang berwenang, yaitu polisi yang Satlantas ya. lah, satuan lalu lintas yang memang bekerja di jalan-jalan Di bidang di bidang perlintasan. lalu lintasan. Kalau polisi tidur kerja di situ nggak ya? Ya, itu kerja juga Sama ya? bisa tuh, polisi tidur. Itu polisi yang silent ya. Kedua, Penyidik pegawai negeri sipil ya, yang contohnya, punya kewenangan ya. contohnya mungkin dari dinas perhubungan ya. Tuh. Dan syarat mereka melakukan razia itu juga ada syaratnya. Jadi tidak Ada semata-mata prosedurnya iya ya? ada prosedur, nggak boleh mentang-mentang dia satlantas, dia memang polisi di lalu lintas, tiba-tiba dia melakukan razia tanpa pemberitahuan atau tanpa aturan-aturan yang berlaku. Seperti mereka seandainya mau menilang tiba-tiba, boleh nggak? Kalau menilang tiba-tiba boleh, tetapi kalau melakukan razia tiba-tiba nggak boleh. Mereka harus ada pertama surat tugas, surat mereka memang sedang melakukan pekerjaan, yaitu melakukan razia. Kedua Ada hari yang ditentukan. Ya, pada hari yang Kedua ditentukan. ada pelang razia. Betul. Ketiga ada tanda lampu kelap-kelip. Iya. Gitu yang Nah, dan petugas yang sedang bekerja itu melakukan memakai Menggunakan rompi yang yang berwarna memantulkan cahaya. Ya. Glow in the dark. Ya, jadi dia walaupun malam hari itu kelihatan, jadi nggak kaget tiba-tiba kayak Jadi itu. silau men ya. Ya, Mm-mm. jadi intinya tuh boleh. Jadi jangan dikira mentang-mentang malam hari nggak pakai helm, karena kan kadang-kadang kan pengguna jalan itu atau yang memakai kendaraan motor kadang lebih takut sama polisi, daripada sama keselamatan. Keselamatan. Jadi itu yang mestinya kita nggak perlu takut ya sama polisi. Sebenarnya itu sudah sebagai kewajiban kita sebagai Warga negara kalau ya, yang melakukan baik. pelanggaran ya. Itu juga demi keselamatan. Keselamatan benar. Karena aspal itu keras ya. Kalau nyampak guys, Apalagi tersentuh kepala lumayan, cah, berdarah. kalau ngentak dengkul itu lumayan, itu saro BAB itu. Apa hubungannya dengkul sama BAB? Lah, retak terus. Kapan itu retak berdarah terus jadi guys. Jadi pertanyaan pertama sudah ya. Nah, Pertanyaan kedua adalah, apakah polisi bisa menilang walau tanpa razia? Bisa. Bisa juga. Bisa juga.
Betul. Bisa menilang tanpa razia kalau insidentil ya, maksudnya Iya. ketangkep tangan melanggar Betul. lampu merah, lampu lalu lintas ya. Kalau lampu merah salah ya, karena Iya. dia hijau sama kuning. Tidak, perlengkapan motornya ada Dia yang tidak kurang. menggunakan helm. Iya. Yang jadi masalah itu kalau orang punya SIM itu motornya nggak punya ya. Nah itu benar. Sama orang beli helm tapi di jalan, nah itu bahaya ya karena Bahaya. motornya nggak ada, cuma pakai helm. Terus penindakan pelanggaran itu lalu lintas itu digolongkan menjadi dua, yaitu benar kata Welly tadi secara insidentil itu adalah pelanggar yang penindakan bergerak atau hunting, yaitu si apa tuh namanya polisinya Tugas. itu melakukan hunting atau jalan-jalan ke ini, tiba-tiba dia menemukan si pelanggar melakukan kesalahan pelanggaran, yaitu jadi langsung ditindak, itu boleh. Atau penindakan di tempat stasioner, yaitu cara melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor dengan posisi statis atau diam. Dan kalau walaupun dia diam, dia ada surat perintah, dilihatnya memang dia sudah sudah Intai. betul, Intai. sudah diintai. Iya. Jadi sudah ada Biasanya di balik perjalanan. pohon itu. Ya, jadi dia benar-benar sudah Heeh. peret, kayak Ya gitu. di lampu merah banyak itu ya. Itu Kalau tiba-tiba kita ada pakai helm, kita sudah ngimbit-ngimbit biar nggak kelihatan ya. tiba-tiba polisinya muncul dari Dicabut. nah itu Pakai contoh helm. contoh statis itu. Jadi sebenarnya si polisi sudah ngintai tapi kita tidak sadar. Tuh, yang sekarang sih sudah gampang sih, polisi sudah tinggal lihat dari CCTV ya. Iya. Jadi memang itu memang sudah banyak CCTV di jalan-jalan, sudah ada CCTV, nggak kayak dulu lagi dia sembunyi-sembunyi jadi tiba-tiba jadi rumput, jadi tukang somai. Nah itu udah lagi kayak itu. Dan kayak contohnya di mana ya, di Jogja atau di salah satu kota-kota lainnya itu ada teguran aja. Itu kepada Mbak tuh ada kan yang di Iya, iya. kepada Mbak tuh yang nggak pakai itu nanti Terus lucu-lucu, orang tuanya ini, terus ini, lucu-lucu ini. ya, Teguran, tegurannya. ya, sanksinya teguran, dipermalukan di halayak Betul. umum ya jadinya gitu. Contoh Terus, sosial. lanjut. Terus yang Pertanyaan ketiga. mesti hati-hati kalau yang oknum-oknum polisi yang bikin razia tanpa ada plang. Nah itu sering oknum ya, ini Baru bukan silakan. oknum. Karena kalau razia itu pada dasarnya tidak harus ditemukan pelanggaran, bisa di stop secara random ya. Ya, Siapapun bisa di stop untuk dicek. Misalnya kita nggak punya kesalahan apapun, di stop secara random gitu. Nah kita ya silakan kalau mesti ada surat tugas yang pelang itu ya. ya kita Tuh, wajib. biasanya kan banyak kita ketemu yang oknum-oknum gitu ya. Total bertiga atau berempat di tempat yang gelap-gelap. Ya. Ada razia yang ini ya, razia ilegal lah. Iya. Tidak ikut. Kecuali kalau memang kita kedapatan tangan emang nggak pakai helm, oke. Benar. Itu juga kadang-kadang memang ada oknum yang memang main nakal ya, mau nyari uang makan Tambahan. siang. Kadang-kadang sih dia jalan-jalan tapi sebenarnya dia tidak berwenang. Kadang-kadang aku pernah nemu dia bukan oknum yang memang bertugas untuk di jalan di lalu lintas, malah tapi kan kadang-kadang kan masyarakat awam tidak tahu. Dia taunya polisi, kalau polisi semua orang Bisa. semua polisi bisa menilang. Aku juga dulu sebelum jadi pengacara, sebelum kuliah, sebelum tahu tentang hukum, aku tahunya polisi itu memang kalau ada polisi pasti dia bisa nilang. Iya. Jadi memang mungkin teman-teman bisa ambil pelajaran ya. Jadi lihat aja di sini itu biasanya ada tanda ya. Tandanya Iya. itu apa, Bel? Kalau Ada tulisannya. tulisannya tahu. Lantas. Lantas ya. Tulisannya, iya. Nah ya ada tulisan lantas, maklum. Kalau untuk polisi umum ya, ya umum ya di luar lantas itu dia hanya boleh menindak ketika ada indikasi seseorang itu melakukan pidana contohnya misalkan dia diduga membawa narkoba, itu boleh dia menyetopin tapi tidak diberikan izin untuk menilang. Ya, betul. Itu guys. Oke, benar. Terus pertanyaan ketiga, Rian. Apakah pentil ya? Pentil apa pentil tadi? Pentil Pentil yang benar, motor itu, pentil kendaraan bermotor itu apakah kena razia atau tidak? Apakah ada sanksinya? Tapi bukannya kalau aku ini dulu, bukannya kalau misalnya kita nggak pakai pentil itu bannya bisa bocor? Bisa. Jadi bisa. pasti semua ban pasti pakai pentil lah. Ya, kalau di dalam aturannya, kalau yang saya
baca itu seharusnya itu hanya diberikan sanksi teguran. Boleh ditegur, tapi realitanya ada kejadian nanti dilihat aja itu ada ininya, gambarnya itu ada oknum kepolisian yang memberikan sanksi sebagai perlengkapannya. Jadi dimasukkan dalam unsur perlengkapan di dalam motor karena bisa mengurangi tekanan air, tekanan udara di dalam dan bisa mengakibatkan kecelakaan gitu. Seperti itu, guys. Tapi menurut aturan memang ada, gitu. Menurut aturan memang ada, tetapi memang hanya sanksi teguran saja. Teguran saja. Tapi pada kenyataannya ada oknum yang kena tilang. Ada, nanti kayak ada gitu. gambarnya. Oknum yang menilang. Ya, ada oknum yang menilang, betul. Jadi sebenarnya banyak ini ya buat teman-teman yang awam lah seperti saya bisa jadi ya, karena kita kan masyarakat biasa tuh kan kadang-kadang nggak ngerti kan aturan dan peraturan yang berlaku sebenarnya di Indonesia. Sebenarnya gampang, tinggal baca di Google semuanya ada jawabannya dan nonton pengacara channel. Iya, dan mungkin ada satu tambahan untuk ya biasanya kan kita Pak damai aja lah Pak. Nah, iya. Itu nggak boleh itu, memberi atau yang menerima itu kena semua. Betul. Itu. Terus juga ini pengetahuan juga ya. Kalau seandainya kita ditilang, apabila kita menerima slip warna biru, artinya kita menerima. Kalau menerima artinya kita harus membayar denda. Iya. Denda langsung. Kalau seandainya kita mendapatkan slip merah, itu artinya kita menolak. Nah, kalau konsekuensi kita menolak itu artinya kita melakukan menerima bahwa kita bakal disidang ya. Iya. Disidang. Mengiyakan. Ya, berarti kita menolak bahwa kita tidak melakukan kesalahan. Artinya nanti putusan pengadilan yang menentukan apakah kita bersalah atau tidak. Betul? Oh, berarti kalau slip merah yang pertama tadi denda di tempat ya? Salah, slip biru berarti kita iya. denda di tempat. Kalau berarti slip mengakui merah, kesalahan. itu Slip bisa dilihat di merah, polri.go.id ya. Slip merah tidak mengakui kesalahan, oleh karenanya harus disidang Betul, di untuk persidangan. menentukan siapa apa bersalah atau Membayarkan tidak. melalui bank ya. Melalui bank. Dibayarkan. Gitu aja mungkin. Masih ada lagi. Ada lagi? Kunci kalau dirampas boleh nggak? Nah, ya itu pertanyaan. Pak. Nah, itu aku udah tahu tuh, beneran. Boleh Kan nggak? biasa tuh ya kalau dapat nih cabut. langsung cabut. Nah, itu boleh nggak? Kata-kata soalnya kalau seandainya polisi menilang pasti langsung ke pos diambilnya. Boleh nggak itu? Sebenarnya kan kalau aku yang awam dulu ya, aku orang awam yang nggak tahu itu. Nggak boleh lah. Apa hak polisi itu ngambil? Takut kabur mungkin. Iya. Ya. Kalau motor ya, tapi kalau mobil susah dia kemarin gitu. Karena kan sekarang udah gak pakai kunci semua kan, Iya. pakai remote ya. Jadi kosong ya. Engine startnya langsung otomatis kan. Nah, gimana Pak Weli itu? Kalau menurut saya itu boleh ya. Boleh. Salah satu kewenangan karena namanya pelanggar lalu lintas itu kan bedanya atau motor itu kan bagian Beda. dari barang bukti ya. Oh, Apalagi ditahan. Tapi kan barang bukan bukti. ditahan, itu maksudnya dalam rangka menghindari pelaku bersama kendaraannya untuk lari atau melarikan diri gitu. Boleh. Karena banyak kayak misalnya anak-anak muda yang bucin-bucin itu kan yang belum di stop karena langsung lari kunci dia. masih nempel langsung lari. Langsung lari. Gitu, makanya harus dicabut ya. Cuma masyarakat berpikir itu kadang melakukan perampasan ya, demikian cuma enggak juga ya. Itu karena di sosiologisnya gitu ya, orang kerap untuk kabur ya, melarikan diri. Cuma polisi juga pasti nyabutnya ya kalau udah di pinggir jalan ya. Kalau di tengah jalan agak bingung ya. Tapi ada Om sering Om, pernah ada di lampu merah tuh Kalau- dicabut langsung Ya, sama dia. Kan dorong jadinya. motor tuh biasanya. Motor, Kalau ya. mobil biasanya Bingung dia. suratnya diambil dulu. Ya. Nanti mobilnya nyusul. Cuma ada polisi-polisi yang di daerah-daerah gitu ya, di Sumsel ini yang selalu berdiri tapi melihat langsung pelanggaran lampu merah tapi tetap dibiarkan gitu. Ada itu. Itu salah satunya disebut sebagai patung polisi. Jadi memang yang disebut Kak Weli tadi benar ya. Nyambung. Aku lagi baca soalnya. Nyambung. Diam aja. Iya. Iya. Mau Ada. dimarah-marahin Iya. juga diam aja deh. Itu polisi yang jadi Itu sering panutan ya, itu. saya tahu ke daerah itu kita lewat lewat lagi padahal saya tidak pakai helm tapi diem
polisi tidur kan? Bukan patung polisi. Patung polisi. Di mana ada patung polisi yang nggak tahu? Soalnya- Ada dusun-dusun. Oh, nggak tahu. Soalnya aku nggak pernah ke dusun guys. Gue orang kota. Malam ini orang planet. Nah, dan disebutkan Welly tadi juga benar memang polisi yang menyetop dengan cara mengambil kunci itu memang sudah sesuai dengan peraturannya, memang sesuai dengan UU LAJ Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009 kalau nggak salah di pasal 260 ayat 1 huruf D. Jadi memang kalau seandainya memang ada polisi yang mengambil dengan paksa kunci kendaraan memang sudah diatur. Jadi memang dia berhak, dia tidak menyalahi aturan. ya, betul. Sampai situ dulu mungkin. Iya. Nanti kita bahas lagi hal-hal yang lain. Mungkin teman-teman mau ada yang ingin bertanya, silahkan untuk isi di kolom komentar. Biar wajahnya cerah. Tolong nasinya, Bu. Ini belum kering, belum kering. Belum kering. Oke, kalau udah kering, Biar guys. cerah ya. Biar tidak kelihatan. Oke, guys, jangan lupa untuk selalu Mungkin nanti ada yang mau ditanya-tanya terkait tentang lalu lintas, Boleh. apakah SIM, apa-apa, berapa dendanya nanti kita Betul. bikin lagi ya. bisa jadi benar. Oke, jangan lupa untuk subscribe. Comment, like, and share. Subscribe, unsubscribe, add comment, unlike, dislike. Indonesia Negara Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cicilan.